pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. 오늘 첫 번째인데 간격 유지 어떻게 하자 무조건 서로 간격 유지할 수 있게끔 같이 나가자라. 자 우리 이쪽 사이드에서 놀아 항상 당겨 들어와 오케이? 네. Dari Korea ke Indonesia, pecahkan sejarah semifinal Piala Asia. 64 tahun akhirnya lolos ke Olimpiade, menyingkirkan timnas Korea Selatan dari level ASEAN ke level Asia, dari peringkat 173 FIFA ke peringkat 134 FIFA, mampu membawa 3 level umur sekaligus, timnas U20, U23, dan senior secara merata. Entah ungkapan atau pujian apa lagi yang bisa kita sematkan pada sosok legenda yang satu ini. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, nyaris tanpa cacat dengan prestasi cemerlang baik di negaranya sendiri maupun Indonesia. Tapi sebelum kita melihat hasil sekarang, mari kita beranjak jauh, mundur ke belakang. Apakah bermula dari pecahnya PSSI? Apakah bermula dari ketidakpuasan pecinta bola Indonesia? Atau harus bermula dari proyek ambisius PSSI? Kita semua tidak tahu harus memulainya dari mana. Yang pecinta bola tahu hanyalah ia telah menjadi salah satu profesor dan otak utama dari perkembangan timnas kita. Untuk itu, mari kita melihat sosok legenda yang dicintai Indonesia ini. Shin Tae-yong lahir pada tanggal 11 April 1970 di Yeongdeok, Korea Selatan. Dia menunjukkan minat yang besar dalam sepak bola sejak usia dini, menghabiskan sebagian besar waktunya bermain sepak bola di jalanan dan di sekolah. Tak hanya itu, Shin memulai karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola pada awal tahun 90-an. Dia bermain untuk beberapa klub di Korea Selatan, termasuk Seongnam FC dan Ulsan Hyundai. Sebagai seorang gelandang, Shin dikenal karena kecerdasan taktisnya dan kemampuan mengatur permainan. Shin juga mewakili tim nasional Korea Selatan sebagai pemain. Dia bermain untuk tim nasional Korea Selatan selama beberapa tahun dan menjadi bagian dari tim pada Piala Dunia FIFA World Cup 1998 di Prancis. Setelah pensiun sebagai pemain, Shin beralih ke dunia pelatihan. Dia menunjukkan bakatnya sebagai pelatih dengan memperoleh lisensi pelatihan yang diperlukan dan bekerja dengan berbagai tingkatan usia di klub-klub muda. Karir pelatih Shin mulai menanjak ketika dia berhasil memimpin tim-tim junior dan remaja Korea Selatan menuju kesuksesan dalam kompetisi internasional. Puncak karir Shin sebagai pelatih adalah ketika dia diangkat menjadi pelatih tim nasional senior pada tahun 2017. Dia menghadapi tugas yang menantang, termasuk memimpin tim dalam Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Meskipun hasil yang dicapai Shin dengan tim nasional Korea Selatan bervariasi, dia terus mencari cara untuk meningkatkan prestasi dan menghadapi tantangan dengan kepala dingin serta semangat yang kuat. Seiring dengan karirnya sebagai pelatih, Shin Tae-yong telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya terhadap sepak bola Korea Selatan. Meski harus mendapatkan lemparan telur busuk dari para penggila bola di Korea Selatan karena dianggap gagal membawa timnas Korea pada Piala Dunia 2018 di Rusia, ia akhirnya memilih Indonesia sebagai tujuan berikutnya setelah mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Korea dan harus menganggur selama 1,5 tahun. Hal tersebut diungkapkannya pada muridnya, Son Heung-min, pemain kunci Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Pada pertemuannya kala itu, banyak sekali tawaran yang datang kepada saya, salah satunya timnas Indonesia. Saya harus tetap terus bekerja. Ini demi kehidupan anak saya, tegas Shin Tae-yong dalam pembicaraan hangat tersebut. Pada awal kedatangannya di Indonesia, akhir Agustus 2019, Shin Tae-yong diumumkan sebagai pelatih kepala timnas, menggantikan Luis Milla yang dipecat saat itu. Shin ditugaskan untuk memimpin tim dalam kualifikasi Piala AFC. Shin menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali semangat dan performa timnas Indonesia setelah beberapa periode yang kurang memuaskan.
dengan berbagai macam masalah di liga domestik, kasus dualisme PSSI, hingga tragedi Kanjuruhan yang mendunia. Debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah dalam pertandingan kualifikasi Piala AFC melawan Timur Leste. Shin memimpin timnas dalam beberapa pertandingan penting, termasuk dalam kualifikasi AFC dan beberapa pertandingan uji coba. Shin bekerja keras untuk meningkatkan performa timnas melalui pemahaman taktis yang mendalam, latihan yang intensif, dan pengembangan pemain muda. Sintayong memimpin timnas Indonesia dalam kualifikasi AFC 2019, tetapi tim gagal melaju ke babak berikutnya setelah hasil yang kurang memuaskan. Selain kualifikasi resmi, Shin juga memanfaatkan pertandingan uji coba untuk menguji strategi dan pemain baru dalam persiapan untuk kompetisi mendatang. Semua kerja keras dilakukannya. Shin terus melakukan pemantauan terhadap pemain-pemain muda yang potensial di Indonesia dan menjalin kerjasama dengan klub-klub lokal untuk mencari dan mengembangkan bakat-bakat baru. Timnas Indonesia di bawah arahan Shin mempersiapkan diri untuk berbagai turnamen, baik regional seperti Piala AFF dan berbagai uji coba internasional. Shin bekerja sama dengan PSSI dan klub-klub dalam upaya untuk meningkatkan infrastruktur sepak bola dan memperkuat hubungan antara timnas dengan klub-klub lokal. Tahun keduanya, seluruh dunia dilanda pandemi COVID. Seperti halnya pelatih sepak bola di seluruh dunia, Sintayong dihadapkan pada tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ini termasuk penundaan dan pembatalan pertandingan, serta keterbatasan dalam melaksanakan program latihan. Banyak sekali agenda yang tertunda. Meski ada gangguan yang disebabkan oleh pandemi, Shin tetap fokus pada peningkatan performa timnas dan meraih hasil yang lebih baik dalam peringkat FIFA. Tahun ketiganya bersama timnas Indonesia, Sintayong mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 dan berbagai kompetisi internasional lainnya. Shin mencatat beberapa kemenangan penting dan hasil yang positif dalam persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mengatasi cedera para pemain dan ketidakstabilan performa. Tahun keempatnya, Sintayong memimpin timnas Indonesia dalam serangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun tim berjuang keras, mereka tidak mampu lolos ke tahap berikutnya. Setelah kualifikasi Piala Dunia, Shin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja timnas Indonesia dan menyusun rencana untuk meningkatkan performa di masa mendatang. Pada akhir 2023, Sintayong mungkin telah meninggalkan posisi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan karirnya selanjutnya mungkin telah tergantung pada berbagai faktor termasuk penawaran dari klub atau timnas lainnya. Tahun ini, sepak bola kita dihadapkan oleh gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang harus diobati dengan laga Argentina versus Indonesia. Setelah Argentina berhasil mendapatkan juara dunia di Qatar, kepelatihannya sempat diragukan dan banyak sekali rumor yang beredar. Dia akan hengkang melatih timnas Indonesia dengan tidak memperpanjang kontraknya. Tapi kabar miring tersebut akhirnya runtuh setelah ia ditargetkan oleh Erick Thohir membawa timnas kita lolos ke fase grup Piala Asia. Selama kepelatihannya, Shin melakukan beberapa laga uji coba untuk terus menaikkan performa pemain. Salah satunya, pertandingan uji coba melawan Malaysia. Mungkin telah dijadwalkan untuk mempersiapkan tim untuk menghadapi gaya permainan regional dan membangun rivalitas yang kuat antara dua negara. Kemudian laga uji coba melawan Thailand untuk persiapan menghadapi lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara. Mengingat Thailand sering menjadi salah satu pesaing utama timnas Indonesia dalam kompetisi regional. Timnas Indonesia juga telah bermain melawan timnas dari luar Asia Tenggara seperti Korea Selatan, Jepang, atau Australia untuk menguji kemampuan lawan-lawan yang lebih kuat secara teknis dan fisik. Selain itu, timnas Indonesia juga melakukan laga uji coba melawan klub-klub lokal untuk memberi kesempatan kepada pemain muda dan mengevaluasi bakat-bakat baru dalam lingkungan yang lebih kompetitif. Termasuk mendatangkan Argentina adalah laga terbaik yang bisa kita ingat. Laga uji coba melawan timnas dari negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, atau Singapura
juga telah berhasil memperkuat persiapan dalam menghadapi turnamen yang lebih besar. Setelah melakukan beberapa evaluasi dan mengirim talenta muda lokal ke luar negeri, faktanya pemain lokal kita masih terlambat beradaptasi. Meski nama-nama besar seperti Asnawi, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand sudah merasakan merumput di Liga Belgia, Korea, Jepang, dan Thailand, timnas Indonesia masih kekurangan banyak amunisi, sedangkan Sintayong diberikan target yang tinggi dan mimpi pecinta bola Indonesia yang haus prestasi. Akhirnya Sintayong memutuskan untuk memanggil pemain berdarah keturunan yang sudah terlebih dahulu bermain di liga-liga Eropa. Terlepas dari semua komentar pedas dan pro kontra dari keputusan itu, Sintayong tidak mau mengambil resiko. Dia tahu betul semua materi pemain untuk mencapai tujuannya. Dengan dukungan penuh oleh Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia, mulailah satu persatu pemain keturunan dipanggil untuk memperkuat timnas kita. Perlu diketahui bahwa pemain keturunan berbeda dengan pemain naturalisasi. Pemain keturunan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan, entah dari kakek, orang tua, atau nenek mereka. Sedangkan pemain naturalisasi adalah pemain tidak memiliki darah keturunan, tetapi memiliki prestasi dan memilih pindah negara. Contohnya, Christian Gonzalez dari Uruguay atau Bio Paulin dari Kamerun. Di masa kepelatihan Sintayong, pemain keturunan lebih diutamakan dengan harapan ada keterikatan rasa nasionalis karena memiliki darah keturunan dari kakek nenek mereka, dan ini terbukti berhasil. Setelah fokus membangun talenta muda sebagai target jangka panjang, akhirnya Sintayong mendatangkan pemain kunci pertama di jantung pertahanan timnas, Elkan Bagot, seorang bek tengah yang kuat dan berpengalaman yang bermain di Liga Inggris. Dengan kemampuan membaca permainan yang baik dan keberanian dalam duel udara, Elkan Bagot bisa menjadi tulang punggung pertahanan timnas Indonesia. Tapi Sintayong belum cukup puas karena faktanya timnas kita masih sering kebobolan, belum mendapatkan formasi solid di posisi belakang, sedangkan di bagian tengah dan depan sudah mulai terlihat di masa ini. Kemudian bertahap didatangkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk, dua pengatur serangan serta pendobrak di bagian tengah timnas Indonesia, sampai akhirnya di bagian belakang mulai terasa lengkap dengan didatangkannya Jay Itzes, seorang bek klub Venezia Serie B Italia yang saat video ini dibuat akan segera promosi masuk Serie A tahun depan. Dengan perpaduan racikan ini bersama sang kapten Rizky Ridho, bagian timnas kita sangat kuat. Terbukti hanya kebobolan dari Qatar akibat dicurangi wasit, serta 1 gol dari Yordania dan 2 gol dari Korea Selatan. Hanya 3 gol yang tersarang di Piala Asia U23. Sisanya, lini depan timnas Indonesia mampu mengobrak-abrik gawang lawan. Qatar dikalahkan Jepang 2-4. Jepang dikalahkan Korea 0-1. Korea dikalahkan Indonesia 10-11. Indonesia dikalahkan Qatar 0-2. Begitu kira-kira drama yang tidak masuk akal dan membuat para pecinta bola Indonesia tertawa. Tapi inilah sepak bola dengan segala dramanya menghadapi Qatar di laga pembukaan Piala Asia U23. Indonesia harus bermain dengan 9 pemain. 2 kartu merah dikeluarkan wasit pada malam itu. Salah satu pertandingan terlucu sepanjang sejarah Piala Asia, membuat seluruh pecinta bola menghujani kolom komentar akun Instagram wasit yang memimpin malam itu, serta menyerang akun sepak bola Federasi Qatar. Pasca laga itu, Erick Thohir langsung melayangkan protes resmi kepada AFC. Meski tidak mendapatkan respon positif, timnas Indonesia akhirnya move on. Mereka menekuk Australia 1-0 dan menghancurkan finalis Piala Asia Yordania dengan skor 4-1. Sebuah epic comeback dari timnas yang ditukangi oleh Sintayong.
membuktikan level mereka yang sekarang memang jauh berbeda. Dukungan bahkan datang dari rival abadi Timnas Indonesia, yaitu pendukung Timnas Malaysia. Mereka benar-benar memiliki permainan cantik Timnas Indonesia, juga dari media Vietnam dan Thailand. Pelatih yang pernah mengalahkan Bima Sakti saat memperkuat Timnas Korea di Piala Asia, faktanya dia juga pernah mencetak gol ke gawang Persib Bandung saat memperkuat klub Korea. Dengan pengalaman segudang yang ia miliki, Shin Tae-yong memiliki banyak taktik yang jenius. Para pecinta bola bahkan sering dibuat kebingungan dan sulit untuk menebak sekaligus membuat kejutan secara bersamaan pada setiap pertandingan timnas. Dengan gaya sentuhan Spanyol yang ia terapkan, pelatih yang mengagumi tiki-taka Barcelona ini memang sering menggunakan formasi yang tidak lazim. Misalnya 3-4-2-1 atau 4-1-4-1, tapi paling banyak menggunakan 4-3-3 atau 3-4-3. Kekuatan yang selalu bertumpu pada rotasi pergerakan pemain tengah, menempatkan Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino secara bergantian sebagai penghubung antara posisi belakang dan posisi depan dari Timnas Indonesia. Piala Asia U23 telah menjadi medan pertempuran bagi para pemain muda dari seluruh benua Asia. Di tengah sorotan, pelatih legendaris Shin Tae-yong memimpin tim Indonesia yang telah lama dikenal sebagai jenderal strategi di lapangan hijau. Namun di tahun ini, ia memiliki rencana rahasia yang bisa membuatnya menjadi pahlawan meski harus melawan negaranya sendiri. Pada awal turnamen, Indonesia tampil solid, tetapi belum menunjukkan kilatan yang memukau. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol cantik dari luar kotak penalti Rafael Struijk. Namun Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan. Di balik layar, Shin Tae-yong telah merencanakan sesuatu yang spesial. Dalam sesi latihan tersembunyi di luar jadwal resmi, Shin Tae-yong memperkenalkan formasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia memilih untuk bermain dengan gaya total football yang penuh dengan serangan balik cepat dan tekanan tinggi pada lawan. Ini adalah strategi berani, mengingat ciri khas sepak bola Indonesia yang lebih terfokus pada kontrol bola dan membangun serangan perlahan. Pada pertandingan krusial melawan tim kuat dari Asia itu, Indonesia menunjukkan keajaiban. Mereka memberikan pertunjukan gemilang dengan kecepatan dan presisi yang membingungkan lawan. Setiap pemain, dari penjaga gawang hingga striker, bergerak seperti bagian dari mesin yang terkoordinasi dengan baik. Shin Tae-yong telah menanamkan filosofi sepak bola ke dalam pikiran para pemainnya, dan itu memberikan hasil gemilang. Rafael Struijk berhasil mencetak gol keduanya dari umpan cantik long ball yang diberikan oleh Rizky Ridho dari belakang. Tapi tantangan terbesar masih menanti. Di depan ribuan penonton yang bersorak, para pemain muda Indonesia melangkah ke lapangan dengan kepercayaan diri yang tinggi, didorong oleh strategi jenius pelatih. Pertandingan berlangsung sengit. Tim Korea menekan dengan gempuran serangan mereka, tetapi pertahanan Indonesia, dan ketika peluang emas muncul, satu pemain Korea Selatan memanfaatkannya. Serangan balik cepat yang berhasil memaksa pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Gol tersebut menciptakan keheningan yang mencekam di antara supporter Indonesia. Kedua tim berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga pertandingan tambahan waktu, dengan peluit akhir memaksa pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Stadion itu meledak dalam sorak-sorai setelah Hernando menggagalkan tendangan penalti pemain Korea yang ke-12. Dilanjutkan dengan eksekusi cantik dari Pratama Arhan. Indonesia merayakan kemenangan yang mengesankan, dan Shin Tae-yong diangkat sebagai pahlawan yang membawa timnya meraih kejayaan di bawah langit Qatar. Turnamen itu bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang perubahan paradigma dalam cara bermain sepak bola Indonesia. Pertandingan yang begitu berat karena harus melawan negara Shin Tae-yong. Di bawah bimbingan Shin Tae-yong, Indonesia telah membuktikan bahwa keberanian untuk berubah dan menerapkan strategi yang tidak konvensional bisa menjadi kunci untuk sukses. Mimpi emas di gurun Qatar telah menjadi kenyataan, dan
dan Indonesia melangkah maju dengan keyakinan baru dalam mencapai ambisi sepak bola global mereka.